Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you? Okay, welcome to Captain's English School channel with me, Mr. Adi. Okay, I'm here as your friend and your teacher to learn English. Jadi di sini saya sebagai teman dan guru kalian untuk belajar bahasa Inggris. Okay. In this occasion, I would like to teach you about passive voice. Jadi pada kesempatan ini saya akan mengajar kalian tentang kalimat pasif, ya. Jadi dalam kalimat pasif dari kalimat pasif dari tense simple present tense. Oke. Sebelumnya kalian sudah menonton video tentang simple present tense, tapi itu kalimat aktif. Ada yang masih ingat bagaimana kalimat? Ada yang masih ingat? Bisa kasih contoh kalimat simple present tense? Iya, misalnya seperti ini. Saya misalnya mencubit kamu. Nah, saya mencubit kamu. Ya, benar. I pinch you. Bagaimana kalau kalimat pasifnya? Apa kalimat pasifnya? Kamu dicubit oleh saya. Kamu dicubit oleh saya. Ada yang tahu bahasa Inggrisnya? Kalau ada yang tahu, you can comment in this video. Berarti komen di video ini ya. Oke, kita langsung penjelasan tentang passive voice, kalimat pasif daripada simple present tense. Oke, kita lanjut ya. Oke, jadi simple present tense itu dalam hal ini kita akan menjelaskan yaitu dalam bentuk kalimat pasif ya. Oke, dalam kalimat aktifnya ada contoh I drink milk. I drink milk. Saya minum susu. Bagaimana kalimat pasifnya? Untuk mengubah kalimat aktif merubah menjadi ke pasif, langkah pertama kita tentukan subjeknya. Kedua, verbnya. Kemudian apa? Objeknya. Baru kita bisa merubahnya menjadi kalimat pasif. Oke. I drink milk. Subjeknya apa? Subjeknya yang mana? Ya, benar. I sebagai subjek. Verbnya yang mana? Verbnya? Iya, drink. Kemudian objeknya? Iya, milk. Benar ya. Tidak ada yang lain ya kan? Oke, jadi I drink milk, subject, verb, and object. Oke, sekarang bagaimana kita merubahnya menjadi kalimat pasif? Langkah pertama, jadi objeknya pindah ke depan. Jadinya milk terlebih dahulu ya, milk. Kemudian ada to be. Jadi kalimat pasif itu dari simple present ada to be. To be is am, are. To be is am, are, and then verb 3. Verb 3 ya, jadi verb 3 ya. Jadi semua kalimat pasif, semua tenses itu namanya kalimat pasif selalu kata kerja ketiga, verb 3 ya. Ya, verb 3 selalu kata kerja ketiga. Ketika dalam bahasa Indonesia kalimat aktif biasanya kata kerja itu berhimpunan apa? Atau bermain, membaca, menulis ya kan? Tapi kalau untuk kalimat pasifnya, misalnya dalam bahasa Indonesianya, kata kerjanya berubah menjadi di atau ter. Misalnya dibaca, ditulis, ya kan? Jatuh. Aktifnya, pasifnya dijatuhkan atau terjatuh. Dibuat, ya kan? Itu adalah kalimat pasif. Oke. Jadi kita lihat contoh. Kemudian to be, setelah to be verb 3. Kata kerja ketiga plus kemudian by, kemudian me. Di I drink milk, saya minum susu. Ketika dia menjadi pasif, milk is drunk by me. Drunk ini kata kerja ketiga dari drink. Kata kerja ketiga dari drink atau verb 3 ya. Verb 3 dari drink. Milk is drunk by me artinya susu diminum oleh saya. Kenapa ada oleh ya? Karena kalimat pasif biasanya ada kata oleh, harus ada kata oleh, by ya, by me. Saya minum susu, susu diminum oleh saya. Oke. Kemudian contoh yang kedua, she does homeworks every night. She does homeworks every night. Dia mengerjakan PR setiap malam. Kenapa do-nya ditambah s? Ada yang tahu? Ada yang sudah belajar kan? Kita sudah belajar sebelumnya kalimat simple present tense. Kenapa ditambah es? Kenapa? Iya, karena subjeknya she. Jadi maka ditambah berakhiran huruf o, maka ditambah es. Ya.
Kata kerjanya berakhiran huruf O mana tambah OS. Jadi she does homework every night. Langkah pertama apa? Kita tentukan subjeknya. Yang mana yang subjek? Iya, she. Kata kerjanya? Verbnya yang mana? Verbnya? Iya, does ya. Objeknya homework. Ya kan? Objeknya homework. Oke. Objek komplimennya atau kata ada dua di sini ya, homework and every night. Ini sebagai kata keterangannya. Ini bisa dinamakan atau juga objek. Tapi kita perhatikan objek yang pertama. Oke. Homeworks-nya kita ke sini ya kan. Kemudian to be. Kenapa to be-nya are? Ada yang tahu? Iya, betul. Karena homeworks sebetulnya jamak, lebih dari satu. PR ya kan. Kemudian kata kerja ketiga dari do. Atau ya, kata kerja ketiga dari do dulu apa? Done. She jadinya apa? Her. Jadi kalau I, me, you, kemudian she, her. Kalau he, him. Kalau they, them. Kalau we, us. Ya kan? Oke. She does homework every night. Dia mengerjakan PR setiap malam. Ketika jadi pasif, PR dikerjakan oleh dia setiap malam. Jadi kata keterangan waktunya atau bisa juga kata keterangan tepatnya tetap di belakang ya. Oke, selanjut contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga, they take my books. They take my books on table. Coba pasif bagaimana? Ya, my books are taken. Kenapa juga are? Karena lebih dari satu. My books are taken by them on table. Mereka mengambil buku-buku saya di atas meja. Ketika pasif, buku-buku saya diambil oleh mereka di atas meja. Oke, any questions? Ada pertanyaan sejauh ini? Oke. Ini ada beberapa contoh kata kerja pertama, verb 1, verb 2, and verb 3 ya. Contoh yang pertama, drink, keduanya drank, ketiganya drank. Oke, coba kita baca. Drink, drank, drunk, do. Keduanya? Ya, did, ketiganya done. See, saw, seen. See, saw, seen. Take, took, taken. Ya, call, write, wrote, written, sweep, swept, need, needed. Nah, jadi kalau untuk kalimat aktifnya menggunakan kata kerja pertama, kedua, atau ketiga? Untuk kalimat apa? Kalimat aktif. Iya, benar. Jadi untuk kalimat aktifnya dari tensi simple present tense menggunakan kata kerja pertama. Untuk subjek I, you, Dewi, kata kerja pertama. Subjek I, he, she, it, kata kerja pertama, tapi ditambah s atau s. Sudah kita belajar sebelumnya ya. Kemudian kalimat pasifnya menggunakan verb 3, kata kerja ketiga. Oke, sekarang kita buat rumus kesimpulannya ya, daripada ada yang masih ingat rumus aktif daripada simple present tense. Ya, rumusnya apa? Subjek plus verb 1 ya, SIS, kemudian plus objek komplement, ya kan? Jadi bagaimana yang pasifnya? Yang pasifnya, ini rumusnya biar mudah dipahami ya. Oke, objeknya, kemudian plus, to be-nya is, am, are. Terus apa lagi? Plus verb 3, kemudian plus by, kemudian subjeknya. Tapi subjeknya kalau sudah di akhir berubah ya. Kalau I jadinya me, kalau you tetap you, they jadinya them, kalau she jadinya her, kalau he jadinya him, kalau it tetap it. Oke. Kalau we, iya jadinya us ya. Oke, any questions? Okay, if you have a questions about the passive voice dari simple present tense, you can comment in this video. You can comment in this video. And then don't forget, always practice and practice your English ya. Oke, oh ya, sebelum saya tutup saya mau kasih soal dulu ya. Kalian ganti menjadi kalimat pasif. Komen di bawah video ini. Saya kasih kalimat aktif, kalian rubah menjadi pasif ya. Oke. Number 1. Oke, the first. Pertama ya. I read book
every day. Yang kedua, my mother cooks fried rice every morning. Oke, untuk jawabannya kalian tulis di komentar ya. Okay, I think that's all. See you next time, and don't forget always practice and practice your English. Yeah, if you want to be master of English, you must practice and practice your English because practice makes perfect. Okay, tidak so. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.